Ya, gelombang WNA yang masuk ke tanah air menuai sorotan dan juga kritik dari banyak pihak. Sebagian bahkan menilai masuknya WNA di tengah larangan mudik sebagai inkonsistensi pemerintah. Dirjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri sudah menanggapi dengan berdalih pada aturan dan juga WNA yang masuk sesuai dengan persyaratan. Kini kemudian muncul desakan agar pemerintah menutup saja pintu masuk WNA secara penuh. Mungkinkah itu dilakukan? Seberapa besar sebetulnya resiko penyebaran dari WNA yang masuk ke tanah air? Mari kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam. Baik. Ada Pak. Salam sehat. Ya, baik Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Pak Diki, selamat malam, Pak. Selamat malam, Ya. Bang Rehat, Pak Alex. Pak Diki dan juga Pak Alex, kita masih membahas soal WNA yang masuk ya, karena kan ini jumlahnya juga masih ada lagi kemudian yang datang dan potensi bahwa memang ini akan ada lagi ke depan karena WNA yang masuk ini merupakan pekerja untuk proyek-proyek strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Problemnya adalah kemudian ada sorotan dari publik terkait dengan masuknya WNA ini karena dikhawatirkan bisa menyebarkan virus COVID-19. Meskipun sudah sesuai persyaratan, ada pengawasan yang cukup ketat di sana. Tapi Pak Alex, bagaimana sebetulnya pantauan ya dari Satgas dan juga koordinasi dari Satgas dengan pihak-pihak terkait mengenai kedatangan WNA ini, mulai dari kemudian tiba sampai karantinanya seperti apa, itu bagaimana Pak sorotan yang dilakukan oleh Satgas? Ya, kalau kita lihat di bandara, khususnya di bandara internasional, bahwa di sana ada posko pengendalian dan pengawasan repatriasi dan kedatangan WNA dan WNI dari luar negeri. Prinsipnya adalah penumpang dari luar negeri harus memenuhi protokol kesehatan seperti menunjukkan surat hasil tes COVID-19. Tapi ini tidak cukup. Melalui surat edaran nomor 8 2021, itu harus melakukan karantina. Dan kemudian surat edaran nomor 9 2021, ada disiapkan tempat karantina, isolasi, dan kewajiban pemeriksaan PCR bagi warga negara Indonesia, pelaku perjalanan internasional, dan juga warga negara asing. Dan kemudian juga dari tanggal 25 April, bagi WNI yang pernah ada di India, 14 hari harus dia masuk ke karantina baru boleh lepas. Dan belakangan ini mereka yang datang dari India langsung sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi artinya mereka semua yang datang dari luar harus melewati 9 checkpoint. Checkpoint itu masing-masing mulai dari masalah imigrasi, termasuk hotel, kemudian pemeriksaan PCR, terus sampai checkpoint yang ke-9. Dan dengan ini kita melakukan pengamatan. Dan kemudian kalaupun misalnya semua negatif, tidak ada gejala, maka mereka di tempat tujuan juga masih dalam pengamatan oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, kemudian tentang warga negara asing yang masuk belakangan ini, kita harus bisa melihat konteksnya. Bahwa yang datang itu bukan turis. Dan bukan juga mereka yang berdamai wisata ataupun jalan-jalan ataupun kepentingan yang lain. Bahwa surat edaran nomor 8 tahun 2021 menyebutkan bahwa warga negara asing yang diizinkan masuk adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria, misalnya visa, izin tinggal. Dan ini ada di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26. Dan kemudian juga mereka yang bisa masuk ke Indonesia yang dalam konteks kerjasama bilateral travel corridor arrangement. Jadi dalam rangka kerjasama kegiatan bisnis, ketenaga kerjaan, ekonomi, dan dinas yang esensial. Ini semua harus artinya berjalan walaupun dalam situasi pandemi. Misalnya menyangkut industri farmasi, industri makanan, dan kemudian industri-industri esensial lainnya yang tidak boleh berhenti. Sehingga ini harus berjalan terus. Walaupun memang ada kondisi pandemi COVID-19 di level global, tentu mobilitas ini juga harus memang kita perhatikan. Dan kemudian Satgas COVID-19 nasional sangat mengerti sekali bahwa di Indonesia sekarang sudah ada 7 varian corona yang teridentifikasi. Dan diantaranya ada yang sudah transmisi lokal. Tapi untuk itu kita dalam rangka perhatikan kebutuhan-kebutuhan esensial yang nggak mungkin bisa kita tinggalkan. Misalnya vaksinasi ataupun masuk teknologi vaksin misalnya. Tentu 1, 2, 3 pasti ada teknisi dari luar yang perlu untuk
terlibat di dalam filling ataupun terdalam melibatkan distribusi vaksin tersebut. Oleh karena itu, inilah yang masuk di dalam TCA. Jadi yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa kedatangan mereka bukan jalan-jalan, bukan berdharma wisata, bukan kembali karena di negaranya ada COVID, tapi mereka terikat di dalam kerjasama bilateral travel corridor arrangement. Oke. Dan untuk ini tentu pemerintah juga meningkatkan kapasitas testing dan meningkatkan juga genome sequence untuk melihat apakah ada varian baru. Jadi artinya penguncian ini dilakukan di level kedatangan, tapi juga pemerintah juga mengaktifkan, meningkatkan kapasitas PPKM skala mikro, baik di desa maupun di kelurahan, untuk melihat dan mengamati mereka warga negara asing yang datang ke Indonesia. Jadi sebenarnya yang dari luar itu tidak hanya WNA, ada juga pekerja migran Indonesia yang masuk, dan ini juga harus diamati. Dan kemungkinan virus itu masuk dan mereka masih dalam masa inkubasi, bisa di WNA, bisa di WNI. Oleh karena itu memang prinsip karantina itu tidak boleh ditawar-menawar. Dan kemudian kalau mereka masuk dalam isolasi di tempat tujuan, ini juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi tanggung jawab ini memang harus secara berjenjang harus dilaksanakan, baik dari sejak kedatangan, masuk ke wilayah karantina, kemudian testing, dan kemudian di tempat tujuan ataupun institusi yang mengundang mereka dalam rangka kerjasama bisnis ataupun ekonomi ataupun industri, ikut juga melakukan pengamatan dan tidak membebaskan mereka berkeliaran, dan mereka datang sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan misinya, dan ruang lingkup kerjanya. Inilah yang harus kita lakukan. Dan mengenai pekerja migran Indonesia juga, ini juga harus mendapat pengamatan yang ketat. Dan kemudian juga kita lihat bahwa pelaksanaan 3M tetap dilaksanakan, baik mereka pendatang yang dari luar negeri maupun juga yang pendatang warga negara Indonesia. Baik Pak Alex, sepakat bahwa tidak hanya WNA tapi juga pekerja migran yang jumlahnya juga cukup bahkan banyak sekali untuk kemudian nanti akan datang ke Indonesia. Saya ke Pak Diki Budiman untuk memberikan tanggapan. Pak Diki, ada 9 checkpoint tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alex, yang itu juga kemudian nanti pengawasannya akan dilakukan oleh Satgas dan juga pemerintah daerah setempat. Kalau kita bicara untuk screening, apakah 9 checkpoint tadi itu menurut Anda sudah ideal, sudah cukup untuk kita bisa mengantisipasi bahwa para WNA yang masuk ini bisa memperparah keadaan dengan membawa imported case misalnya? Ya, tentu untuk ke arah ideal saat ini memang belum ada sistem yang ideal ya. Bahkan Australia yang menutup ketat pun ternyata itu bukan pilihan yang ideal juga, karena masih lolos juga. Nah, oleh karena itu perlu ada evaluasi atau review yang selalu berkala dan sangat penting untuk disampaikan secara terbuka ya, transparansi. Jadi mengenai ini saya sepakat dengan sama Pak Alex bahwa memang dalam kondisi apapun negara memang tidak bisa ya, harus ada yang sifatnya bilateral jaga ya. Kebetulan saya mantan kepala kerja sama bilateral nih di Kementerian Kesehatan. Jadi saya merasakan pentingnya ya, kita melihat pentingnya. Namun ini harus dibangun dengan komunikasi yang terbuka pada publik sehingga tahu kenapa ini ada, dan juga kita harus tahu juga bahwa walaupun dalam kerangka bilateral sekalipun itu juga tidak ada jaminan bahwa mereka itu akan aman gitu karena virus ini kan tidak melihat jenis pekerjaan. Dan bicara dengan tahapan-tahapan yang kita miliki, ya kita harus review juga ya, karena selama ini kita sudah katakan berarti sampai saat ini sudah 3 lah yang kasus impor ini yang membawa varian baru kita sudah masuk gitu. Jadi ini harus menjadi pijakan untuk review kita dari jumlah hari karantina, dari poin-poin yang disampaikan Pak Alex itu, apakah sudah memadai? Karena kita kan semua varian ini kecuali mungkin yang Brazil yang belum saja, tapi menurut saya sih sudah masuk juga ya. Ini yang harus kita review, karena bahkan hari terakhir ini di Bali pun kasus impor dari warga negara asingnya masih ada gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa
pembukaan ini dalam situasi saat ini memang akan berisiko besar. Bahkan ketika karantinanya ditambah 14 hari sekalipun, ada negara yang menemukan kasusnya bahkan ketika dia mau selesai dari masa karantinanya, di hari ke-14 bahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa selalu ada penguatan dan yang tadi penting sekali yang saya disampaikan Pak Alis itu ketika dia ini sudah ada di lokasi, nah ini sejauh mana fungsi implementasi pemantauan yang dilakukan oleh otoritas kesehatan setempat, dalam hal ini dinas kesehatan. Dan apalagi kalau itu misalnya di daerah yang jauh dari kota gitu ya. Nah ini tentu pasti ada keterbatasan dan pasti ada potensi ya di mana kita nggak bisa mendeteksi juga apakah dia benar-benar sehat setelah ada di lokasi. Nah ini yang semua harus direview ya. Dan karena apa? Karena sekali lagi pandemi ini kan terjadi sebenarnya juga karena ada kasus impor kan di Wuhan kemudian ke Eropa terus Indonesia itu karena memang kasus impor. Jadi ini yang menjadi dasar untuk kita selalu memperketat di pintu masuk perbatasan ini. Oke, bahkan beberapa TKA ini juga tidak masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta, tapi juga Bandara Samratulangi di Manado, kemudian baru akan pindah lagi ke daerah-daerah tempat nanti ini akan bekerja. Itu yang kemudian juga perlu dipantau ya, Pak Diki, itu seperti apa? Betul. Karena ya kalau di Jakarta mungkin di Soekarno-Hatta kita bisa lebih percaya inilah terhadap jumlah SDM kita ya, sistem yang kita bangun. Tapi kalau itu masuknya daerah, itu tentu akan menjadi pertanyaan tentang SDM kita ya, karena jumlahnya ini saat ini kan luar biasa nih tenaga kesehatan kita kan mengurusinya luar biasa ya, vaksin ya, bukan hanya masalah screening kasus masalah WNA atau TKA yang masuk saja. Nah, oleh karena itu kalau saya sih ya, kalau di pendapat gitu, setidaknya mungkin dalam beberapa waktu ke depan tidak harus totally ditutup ya, tapi kita di-pause dulu, karena begini, saya sampaikan alarm di region kita di ASEAN ini lagi menyala merah sekali ya, dan itu memerlukan konsentrasi kita di dalam negeri ya, untuk memastikan apa nih dampak dari mudik dan lain sebagainya. Nah untuk itu jangan sampai kita tuh ibaratnya ada kolam mau kita bersihkan ikannya, kok kita pastikan ikannya kita dapat, tapi jangan dibuka dulu ada aliran air dari luar itu yang masuk itu jangan dulu dibuka. Kalaupun dibuka benar-benar yang sangat urgent gitu, esensial gitu. Nah ini ya yang bisa saya sarankan karena kita harus fokus sekali, jangan sampai ada penambahan masalah perberatan atau perburukan masalah pandemi kita ini karena ya sekali lagi dunia ini pun saat ini terbatas dalam mendeteksi varian baru yang muncul. Yang saat ini yang kita tahu kan yang Inggris dan sebagainya. Tapi bahwa ada potensi ada varian lain yang juga bisa jauh lebih buruk ya. Lebih buruk itu ada 3 kriteria. Lebih parah, lebih cepat menular, dan juga lebih menurunkan efikasi dari antibodi. Kalau 3 itu terpenuhi, ya itu namanya super strain dan itu bisa terjadi gitu. Oleh karena itu, ya sekali lagi kita harus konsentrasi dalam negeri. Kemudian ini sementara lah ditutup, tidak usah lama-lama memang. Sampai kita benahi sistemnya. Tidak menutup dalam waktu yang cukup panjang atau long term, tapi paling nggak di-pause dulu deh sebentar, kira-kira begitu ya Pak Diki. Pak Alex, mungkinkah kemudian Satgas mengeluarkan opsi itu? Atau paling tidak mempertimbangkan bahwa melihat situasi global atau mungkin Asia Tenggara dulu ini yang kemudian juga mulai alert merah lagi, mungkinkah pintu masuk WNA dalam waktu beberapa waktu begitu di-stop sementara meskipun tidak lagi kemudian menggunakan syarat-syarat yang tadi sudah diperbolehkan. Mungkinkah itu kemudian akan dilakukan? Tapi dijawabkan nanti Pak Alex. Kita break, kami akan segera kembali. Anda kembali di Newscast, saya akan langsung ke Pak Alex. Pak Alex, mungkinkah ada penyesuaian
dari aturan terkait dengan WNA ini melihat situasi di sekitar Indonesia saja, misalnya di Malaysia, di Singapura, di beberapa negara lain juga sudah mulai ada terjadi lonjakan kasus. Mungkinkah ada pertimbangan dari Satgas bahwa akan menutup penuh pintu masuk WNA, tapi dalam jangka waktu tertentu misalnya? Seperti apa? Ya baik, jadi artinya kalaupun kita mau menutup ataupun membuka ataupun setengah buka, setengah tutup, tentu ini kita harus berbasiskan kepada data. Jadi merujuk dari apa yang pernah disampaikan oleh Kasatgas, Letnan Jenderal Doni Monardo tentang evaluasi tentang jumlah pelaku perjalanan internasional di pintu masuk negara, bahwa kita ada 12 titik, ya, mulai dari Medan, Tanjung Pinang, terus paling ujung sampai di Manado, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tikong, dan itu ada 12 titik. Jadi kita evaluasi itu dari 28 Desember 2020 sampai 16 April 2021, dari seluruh kedatangan itu ada 86,64% itu WNI. Jadi sekitar 188.754 orang. Sedangkan 13,36% dari pintu kedatangan yang 12 titik itu WNA-nya 29,098%. Dari 12 titik kedatangan tertinggi Jakarta itu menyumbang 64,60%, diikuti Surabaya 15,43% dan Ntkong 64,40%. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat dalam laporan screening pemeriksaan PCR, bahwa rate tertinggi kepositifan itu adalah di Bali 6,52%, Surabaya 3,68%, dan Medan 1,80%. Jadi dari 217.852 kedatangan, itu 4.306 positif. Itu yang terjaring, artinya 1,98% positivity rate dalam 12 titik. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa 94,4% kedatangan WNA berasal dari Jakarta, 22,7% Tanjung Pinang, 1,69% dari Surabaya. Jadi gambar ini kita lihat memang kedatangan dari luar itu juga didominasi oleh pekerja migran Indonesia. Dan kepositifan itu ada 1,98%. Jadi inilah yang harus menjadi dasar kita di dalam kita memproses ataupun di dalam pengambilan keputusan. Sehingga Satgas juga di dalam hal ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, agar keputusan-keputusan yang diambil itu harus bisa lebih mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada dampak. Dampak artinya terhadap pekerja migran Indonesia berakibat mereka tidak dilindungi dengan baik karena mereka mau pulang ke Indonesia, ataupun juga dampak terhadap proyek-proyek strategis kita di Indonesia yang memang harus berlangsung. Melibatkan WNA. Ya, melibatkan WNA. Oke. Jadi dari dalam statistik ini sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana mereka kalau misalnya positif, mereka tidak masuk. Kalau mereka bergejala, mereka membatalkan penerbangan. Dan kemudian kalau mereka dalam masa inkubasi, itu kita akan jaring di berbagai pintu masuk. Dan khusus untuk pekerja migran Indonesia, ya kita berharap supaya mereka masuklah melalui jalur yang resmi. Jangan mencari jalur-jalur yang tidak resmi. Kenapa? Karena akan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan keluarga yang dia tuju. Tetapi bagi warga negara asing, mereka akan sampai di tempat tujuan, tentunya di tempat industri yang mengundang mereka, proyek yang mengundang mereka, kita berharap di tempat tujuan juga akan terjadi pemantauan. Baik, Pak Alex. Maaf saya potong, Pak Alex. Tapi khusus dari India memang sekarang ini kita tidak anjurkan untuk masuk ke Indonesia. Ya, baik Pak Alex, yang dari India itu kan penyesuaian juga kan melihat kondisi di India. Maksudnya begini, apakah kemudian dari data statistik yang tadi Pak Alex sampaikan, dari data itu apakah menurut Satgas memang belum perlu kita menutup pintu masuk ke Indonesia secara penuh, paling tidak dalam waktu terdekat ini. Jadi tidak dalam jangka panjang, tapi tadi di bahasanya Pak Diki, di pause dulu ya sementara melihat situasi pandemi global. Ya, jadi artinya ada dua dimensi yang harus kita lihat. Satu, WNA dalam rangka kerjasama bilateral, dalam rangka proyek-proyek strategis yang nggak boleh kita tinggalkan. Tadi juga disampaikan Pak Diki selaku mantan kepala kerjasama bilateral. Satu lagi adalah pekerja migran Indonesia yang juga bisa saja mereka meninggalkan tempat daerah di mana dia ada oleh karena tidak ada lagi pekerjaan atau mungkin kontrak sudah selesai, ataupun mereka adalah pekerja yang tidak resmi. Tentu ini juga termasuk adalah perlindungan warga negara
Indonesia yang ada di luar negeri. Oleh karena itu sebenarnya memutuskan ini juga harus juga mempertimbangkan kemanusiaan bagi warga negara kita di luar. Ya. Karena perlindungan warga negara Indonesia di luar juga harus menjadi tanggung jawab kita. Sehingga yang kita himbau adalah bahwa baik warga negara asing dalam rangka kerjasama bilateral ini tentu kita akan sambut baik. Kendati pun dalam situasi pandemi dia masih bisa hadir. Yang kedua, bagi pekerja migran Indonesia yang datang ke Indonesia, kita harapkan mereka masuk dalam jalur resmi. Dan kemudian, sebagaimana disampaikan Pak Diki, yang paling penting adalah di tempat tujuan. Di tempat tujuan ini tentu akan disambut oleh Dinas Kesehatan setempat, Puskesmas setempat. Dan instrumen kita adalah PPKM skala mikro, di mana ada posko desa, ada posko kelurahan, yang semuanya itu adalah berbasis kepada puskesmas. Dan puskesmas itu bertanggung jawab untuk tetap melakukan kontak tracing. Oke. Dan kemudian puskesmas setempat juga bertanggung jawab untuk melakukan zona isolasi sesuai dengan apa yang ada di Mendagri. Oleh karena itu ada kerjasama, ada peraturan dan regulasi yang harus kita terapkan di tingkat atas, tapi di tingkat bawah juga harus ada penguncian. Jadi tidak bisa setelah karantina di bandara, kemudian setelah pemeriksaan melalui checkpoint setelah 5 hari ataupun setelah 14 hari, mereka bebas di tempat tujuan. Oke. Di tempat tujuan juga tetap harus ada pengamatan Oke. oleh Baik. mereka yang di Dinas Kesehatan, mereka yang di Puskesmas, dan kemudian menggunakan instrumen PPKM skala Oke. mikro. Baik, Pak Alex. Sehingga jadinya di top manajemen juga ada regulasi yang bisa diterapkan, kemudian juga di infrastruktur, khususnya di skala mikro, ini juga bisa bekerja dengan baik. Tentu ini harus kerjasama dari semua lintas kementerian, lintas agama, lintas lembaga, juga dari seluruh elemen-elemen yang ada dalam rangka penanggulangan COVID-19. Baik, Pak Alex, jadi opsi untuk menutup pintu masuk bagi WNA menurut Satgas memang harus berdasarkan data dan saat ini memang belum dilihat ada keperluan untuk itu ya? Ya, artinya kita lihat bahwa mereka datang semua itu adalah dalam rangka kerjasama bilateral yang strategis. Jadi artinya jangan ini nanti akan mengganggu timeline project dan kemudian di mana project ini semua adalah untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Oke, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, tanggapan dari Anda, Pak Diki? Ya, saya setuju bahwa tentu warga negara kita yang pulang itu harus diprioritaskan ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ada begini, bahwa sekali lagi ini situasi mudik besar ya. Pergerakan begitu banyak besar ya. Yang kenapa saya bilang pause sementara itu ya mungkin nggak lebih dari sebulan kali ya. Nah, karena apa? Karena situasi pergerakan di dalam negeri yang begitu besar ya, ini berpotensi sekali terhadap perburukan situasi pandemi kita. Dan saya sampaikan bahwa bom waktu wabah kita sudah di mana-mana. Bom waktu ini adalah klaster-klaster yang tidak teridentifikasi, yang tidak ditemukan dan juga tidak terselesaikan. Dan itu banyak. Karena apa? Karena leveling dari pandemi kita ini di community transmission. Itu yang menentukan atau menetapkan ada WHO dan itu sudah 1 tahun lebih. Jadi situasinya ini sangat rawan sebetulnya. Ingin saya sampaikan ini sangat serius. Dan bahwa adanya perburukan dari masuknya kasus dari luar itu cukup 1 orang ya. Cukup 1 orang dalam epidemiologi itu ada yang disebut dengan index case. Cukup 1 orang yang membawa virus ataupun strain baru ataupun dengan viral load yang banyak, itu sudah bisa membuat perburukan satu pandemi di satu negara. Dan karena ini dalam situasi tadi pergerakan banyak, mungkin adanya pembolehan pada level bilateral itu pada top levelnya saja. Gitu. Misalnya apa, Pak Pasti Alex? pada level ke bawahnya, kepala negara, begitu diplomatik atau bagaimana? Gitu, yang bau-bau ini. Sementara lah gitu. Karena apa? Karena kita harus ada benahi dulu. Sambil ya itu dibenahi juga satu bulan ini misalnya kita benahi terutama dari daerah-daerah ini termasuk bagaimana sistem pemantauannya. Karena akan jauh lebih sulit memantau tenaga kerja asing atau WNA dibanding WNI kita yang pulang, yang datang, lebih mudah diatur dengan beberapa catatan ya. Tapi TKA ataupun WNA ini ada banyak kekhususan dan juga ada hal yang sifatnya apalagi ini menyangkut warga negara lain ya. Nah, oleh karena itu
secara sederhananya mengurangi beban, mengurangi potensi ancaman jauh lebih baik daripada kita di sisi lain berkonsentrasi di dalam negeri yang masih belum terkendali ini. Kemudian kita tetap terancam dengan adanya masuknya kasus-kasus ataupun kasus impor. Karena kan terbukti juga dari yang masuk itu ternyata ada yang positif juga gitu. Ya walaupun dianggap bahwa itu dari negara yang terkendali, ternyata ada yang positif juga. Nah, ini bukanlah sebenarnya bukan satu hal yang mengagetkan karena di dunia ini nggak ada yang bisa mengklaim aman gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting karena pengendalian di dalam negeri akan juga sangat bergantung pada bagaimana kita mengendalikan border ini. Oke, baik. Dan border kita ini masalahnya juga bukan sama udara, ada laut, ada darat. Pintu masuk kita luar biasa banyak gitu. Pak Diki. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya, Pak Diki bicara soal border, ada tidak contoh kemudian yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama ya, contoh negara yang memang secara border ekstra sekali, ketat sekali begitu. Kalaupun ada WNA yang masuk, mungkin karantinanya bisa dipantau sedemikian rupa. Atau mungkin Australia seperti apa? Mungkin yang bisa kemudian Anda bagikan soal penjagaan border di sejumlah negara. Ya, kalau bicara Australia misalnya, mereka memilih sama sekali tidak menerima orang asing. Bahkan dalam level bilateral pun benar-benar yang sifatnya ya mungkin duta besar dengan ataupun diplomatnya ataupun pejabat militer ataupun yang seperti Kadin misalnya. Hanya itu ya, itu yang tadi saya maksudkan. Di luar itu nggak ada, nggak mau sama sekali. Dia hanya warga negaranya yang pulang dan itu pun dengan pengetatan luar biasa itu, mereka tetap ada kebobolan, ya walaupun kecil ya. Ada satu kasus misalnya di Hotel Kan. Dan itu langsung dilanjut dengan lockdown 3 hari. Nah itu menunjukkan bahwa ternyata begitu ketat pun ya tetap ada potensi. Bahkan kan ada kasus yang salah satu keluarga diplomat yang ternyata juga positif ya. Ketika dikarantina masuk Australia. Nah dari Jakarta gitu, dari Jakarta. Nah ini membuktikan bahwa begitu pentingnya fungsi ya pengetatan di pintu masuk ini. Dan dari semua negara-negara yang berhasil mengendalikan pandeminya, umumnya saat ini memang menerapkan pengetatan itu. Ya, jadi nggak terlalu longgar ya. Walaupun yang ketat seperti Australia ini hanya mungkin 2 lah dengan New Zealand ya. Dan saat ini bahkan negara tetangga kita Singapura sekarang sudah berencana untuk mempost sementara waktu terhadap WNA ya, yang masuk ada termasuk TKI-nya yang masuk ke Singapura karena situasi ASEAN, ASEAN. Tapi jadi sekali lagi saya bisa pahami bahwa kehati-hatian Satgas ya tempat Pak Alex untuk memutuskan karena memang di pemerintahan tentu harus berbasis data, namun timing waktu itu sangat penting. Waktu ya kita harus segera memutuskan, tapi tentu semua ada konsekuensi pasti. Nah, dan ini harus disampaikan pada publik secara terbuka. Kenapa di-pause, kenapa tidak juga gitu. Supaya tidak ada ya salah interpretasi atau persepsi. Ya, karena kemudian WNA yang masuk ini juga berkaitan dengan proyek strategis nasional, artinya juga kita menunggu political will dari pemerintah untuk kemudian berani atau tidak menutup pintu masuk WNA-nya. Kira-kira begitu ya Pak Diki dan juga Pak Alex. Tapi begini, di sisi yang lain, kebijakan ini juga dinilai oleh sebagian pihak adalah tumpang tindih begitu. Antara mudiknya dilarang sedemikian rupa, disuruh putar balik, tapi WNA justru suruh masuk. Tapi di sisi yang lain juga ada yang menganggap ini 2 area yang berbeda. Tidak bisa kita mengaitkan antara mudik dengan masuknya WNA dengan mungkin tadi sudah banyak yang dibahas. Bagaimana pandangan Anda berdua soal pendapat-pendapat itu? Kita bahas di segmen terakhir dialog, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ke segmen terakhir dialog, menarik sekali diskusinya dengan Pak Alex dan juga Pak Diki. Sudah kita bahas banyak tadi bahwa yang datang ini WNA bukan mereka yang turis ya, tapi juga mereka yang memang bekerja terkait dengan bilateral dan berkaitan juga dengan proyek-proyek strategis nasional. Sementara memang pembukaan ini cukup beresiko meskipun sudah ada screening yang dilakukan. Kita segmen terakhir ini Pak Alex dan juga Pak Diki. Saya ke Pak Alex dulu. Pak Alex, jadi kondisi seperti apa menurut Anda yang memang
mungkin bahwa kita agak lebih ketat lagi, menyesuaikan lagi aturan masuk border itu tadi. Kondisi seperti apa yang kira-kira memang membuat, oke, tampaknya memang kita perlu mempertimbangkan ini untuk menutup pintu masuk WNA, meskipun ada proyek-proyek yang memang harus dikerjakan, yang kalau tadi Pak Diki katakan, kalaupun ada dibuka, top levelnya saja. Seperti apa Pak Alex? Ya, jadi dalam dunia pandemi, dalam situasi kedaruratan medik global, bahwa seluruh dokumen regulasi yang ada itu sebenarnya adalah a living document. A living document artinya semua regulasi, semua peraturan itu berdasarkan eskalasi perkembangan yang terjadi. Apakah terjadi perburukan atau tidak, terjadi kenaikan kasus atau kematian, ini semua yang harus dipertimbangkan. Sehingga Satgas COVID-19 Nasional di bawah pimpinan Jenderal Doni Monardo bersama Posko Pengendalian dan Pengawasan Repatriasi selalu berkoordinasi, selalu melakukan review. Sebagai contoh, apa yang terjadi dengan India misalnya, yang tadinya 5 hari kemudian 14 hari, dan kemudian PCR diperiksa 2 kali 24 jam. Untuk India, kebijakan itu kita lakukan tanggal 25 April 2021. Dan kemudian mulai tanggal 24 April, seluruh warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia. Dan kebijakan itu tentu temporary. Tapi ini adalah salah satu respons cepat dari pemerintah melihat terjadinya eskalasi. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi kebijakan-kebijakan yang harus direspons secara cepat dalam rangka melindungi warga negara kita dan juga dalam rangka menyelamatkan seluruh komponen yang ada di Indonesia supaya tidak tertular dengan varian baru. Jadi oleh karena itu memang pemeriksaan PCR juga diperketat. Dan kemudian tidak ada tawar-menawar untuk tidak memeriksakan PCR. Tidak ada tawar-menawar untuk tidak masuk karantina. Semua sekarang sudah melalui 9 checkpoint yang harus diterapkan. Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau eskalasi semakin terjadi perburukan, tentu akan ada kebijakan-kebijakan. Karena prinsipnya adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat Indonesia. Itu prinsipnya. Jadi Satgas tidak hanya bekerja secara parsial, tetapi juga dia harus bekerja secara komprehensif, melihat alarm yang sudah naik, baik di India maupun di Asia Tenggara maupun juga di Malaysia. Semua ini menjadi pertimbangan. Termasuk juga laporan hasil genome sequencing, bahwa ada varian baru dan kemudian juga angka kematian yang tetap naik walaupun tidak ekstrim, tetapi kita tetap melihat parameter angka kematian ini menjadi salah satu yang bisa harus membuat kita semakin ketat dan tetap menginjak rem ataupun menginjak gas. Jadi ini harus kita lihat secara komprehensif dari seluruh parameter yang ada. Baik Pak Alex, saya ke Pak Diki terakhir. Pak Diki, jadi apakah Anda tetap punya pendapat bahwa lebih baik ditutup dulu sementara melihat kondisi dan sekitar negara Indonesia memang juga secara global sedang terjadi lonjakan? Terakhir. Betul. Jadi bahwa respon memang penting, dan tapi dalam pandemi ini kita harus preemptive respon ya. Jadi lebih awal gitu. Karena ketika itu kita sadari wah sudah alarm, itu udah bocor. Kita udah bocor. Nah, saat ini untuk diketahui kasus kita ini yang katakanlah 5 ribuan ini sebetulnya yang sesungguhnya dengan pemodelan itu 10 kali dari yang ada. Ya. Dari 10 kali setidaknya tapinya. Bukan ya, itu jadi minimal 10 kali dari yang ada. Itu sekitar 50 ribuan. Dan ini bisa kita lihat dari sekarang yang dites ini oleh pemerintah. Dari 6 ribuan itu yang dites 2/3 positif dari yang pemudik ini. Nah itu tidak usah kaget kita. Karena yang kita deteksi ini masih sangat kecil, seperti puncak gunung es. Nah, oleh karena itu respon saat ini sebetulnya kalau dalam pengamatan saya, analisa saya, kita sudah harus lakukan saat ini respon yang ditutup sementara itu dengan harapan bahwa kita punya waktu cukup untuk menyiapkan. Sehingga ketika nanti diputuskan untuk dibuka lagi, kita sudah juga punya kesiapan yang jauh lebih baik. Selain itu, dalam situasi mudik ini, kita juga menjaga
perasaan publik ya, bahwa ini memang nggak ada kaitan ini TKA, ini kerja orang kerja tapi kita tahu lah, saya merasakan lah sebagai ini ya, saling berkontribusi dalam pandemi ini. Pandemi kita ini pandemi rasa pilpres ya, pandemi rasa pilpres yang saya sangat prihatin ya. Tapi mau tidak mau, ini kan akan berkembang dalam bahasa masing-masing ini yang tentu akan mengganggu lah kondisivitas dari upaya pemerintah ya. Jadi jangan kita membuka satu peluang potensi apapun yang bisa menurunkan upaya-upaya kita yang kita lakukan. Karena kita percaya pemerintah melakukan banyak usaha ya untuk memperbaiki ini. Tapi adanya beberapa event yang membuat itu terkesan ya. Makanya pas CNN bahasanya terkesan melenggang gitu ya. Artinya kalau terkesan kan itu adalah persepsi publik, itu yang harus diluruskan dan sebenarnya harus juga diminimalisir karena setidaknya supaya publik itu nggak punya jadi timbul distrust dan lain sebagainya ya. Lagian kan ini lagi mudik lah, sebulan libur aja lah dulu gitu untuk kita benahi gitu. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana nanti ke depan apakah ada penyesuaian atau rekomendasi dari Satgas, Pak Alex dan kawan-kawan atau tidak berkaitan dengan WNA yang masuk ini. Tapi mari kita akan lihat bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah seperti apa. Terima kasih banyak Pak Alex, Pak Diki, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Sehat. Ada tambahan 4 warga lagi yang terkonfirmasi positif COVID di Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk dalam klaster Tarawih. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali bersama Elvira Khairunisa.